Dari berita, daerah istimewa Yogyakarta belum akan melaksanakan pembelajaran tatap muka. Presiden Amerika Serikat dan Taliban masih berbeda pendapat mengenai evakuasi warga negara Amerika maupun Afghanistan. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 26 Agustus 2021. Mengawali warta berita pagi ini, pendengar, kami hadirkan sekilas berita utama. Kementerian Kesehatan menargetkan 100 juta orang telah menerima vaksin pada akhir Agustus 2021. Vaksinasi terhadap kaum disabilitas di Kota Denpasar, Bali terus digencarkan. Bupati Bogor Ade Yasin mulai mengizinkan tempat wisata konservasi satwa seperti Taman Safari Indonesia untuk beroperasi pada perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM tanggal 24 hingga 30 Agustus 2021. Pendengar, pemerintah daerah istimewa Yogyakarta belum akan melaksanakan pembelajaran tatap muka karena vaksin bagi pelajar baru mencakup 5%. Berikut laporan dari Wuri Damayanti. Pelajar sudah harus divaksin. Kalau belum, jangan dilakukan tatap muka. Gubernur daerah istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 memastikan belum akan membuka kegiatan belajar mengajar tatap muka di daerah istimewa Yogyakarta dalam waktu dekat ini. Di Kepulauan Yogyakarta, Rabu siang, Sri Sultan mengatakan meski para guru sudah divaksinasi, namun para pelajar belum mendapatkan vaksinasi sehingga risikonya masih besar jika pembelajaran tatap muka dilakukan. Diharapkan vaksin pelajar bisa selesai pada bulan September. Belum. Saya minta guru kan sudah kita selesaikan untuk vaksin. Pelajar sudah harus divaksin. Kalau belum, jangan dilakukan tatap muka. Risikonya terlalu besar. Persyaratannya harus semua pelajar harus vaksin dulu. Iya, jadi vaksin, guru yang vaksin, baru bisa tatap muka. Sementara itu, Sekda DIY Kadarmanto Baskoro Aji menjelaskan vaksinasi pelajar saat ini baru mencapai 5%, sehingga meski pemerintah tidak menjadikan vaksinasi sebagai syarat pembelajaran tatap muka, namun DIY tetap belum akan membuka pembelajaran tatap muka. Saat ini, sekolah penyelenggara pendidikan diperkenankan melakukan persiapan untuk pelaksanaan pembelajaran tatap muka. Ya masih sekitar 5%, kita masih sedikit, jadi belum memungkinkan. Walaupun Pak Menteri Pendidikan menyampaikan bahwa vaksinasi bukan syarat tatap muka, tapi daerah boleh menentukan. Nah, saya kira sekarang belum bisa tatap muka, tetapi kita persiapan karena gurunya sudah boleh masuk dengan jumlah maksimal 50% orang dari guru itu untuk melakukan persiapan kalau nanti sewaktu-waktu kita bisa tatap muka. Jadi tetap belum ada yang bisa tatap muka. Sementara itu, pada instruksi Gubernur DIY nomor 24 tahun 2021 tentang pemberlakuan PPKM level 4 di DIY pada angka ke-9 huruf A disebutkan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di satuan pendidikan dilakukan melalui pembelajaran jarak jauh dan maksimal 25% pendidik atau tenaga kependidikan pada masing-masing satuan pendidikan dapat melakukan kegiatan persiapan teknis atau simulasi asesmen nasional pada tanggal 24 Agustus sampai dengan 2 September. Keputusan untuk belum menetapkan pembelajaran tatap muka dalam waktu dekat diambil pemerintah Kota Tangerang, walaupun saat ini wilayah tersebut telah turun ke level 3 pada penerapan PPKM. Tak ada tulis dari melaporkan tersebut. Pendidikan level 3, bagian PPKM yang level 3 sekarang ini pendidikan, kita akan siapkan skenario belajar tatap muka. Mendengar, pemerintah Kota Tangerang menemui kendala atau hambatan untuk pelaksanaan skema pembelajaran tatap muka atau PTM karena baru 50% dari jumlah pelajar baik tingkat SMP maupun SMA di Kota Tangerang yang telah menerima vaksin COVID-19 berdasarkan evaluasi Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan setempat. Oleh sebab itu, pemerintah Kota Tangerang harus kembali mensosialisasikan kepada para pelajar agar mau kembali divaksin COVID-19. Pasalnya, pelajar maupun tenaga pendidik yang diizinkan mengikuti uji coba PTM nantinya adalah mereka yang telah disuntik vaksin COVID-19.
Wali Kota Tangerang Arief Erwismansyah mengatakan hambatan yang ditemui dalam penerapan PTM yakni jumlah pelajar SMP dan SMA yang menerima vaksin COVID-19 baru 50%. Ini simulasinya udah waktu itu. Nah sekarang nih yang kita lagi identifikasi kaitan masalah persiapan PTM adalah vaksinasi. Jadi kemarin sore kita evaluasi sama Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan untuk anak-anak nih SMP sama SMA ya yang sudah masuk vaksin ini jumlahnya baru 50%. Nah saya minta termasuk juga perguruan tinggi disosialisasikan untuk mereka mau divaksin secara maksimal. Sementara, sebagian besar sekolah di Kota Tangerang Selatan belum siap untuk memulai kembali PTM. Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Dapni mengatakan terdapat sejumlah sekolah yang sudah melaporkan kesiapannya dengan mengisi Dapodik Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Meski begitu, masih cukup banyak sekolah mulai dari jenjang PAUD, TK, SD, dan SMP yang belum siap. Bahkan belum sama sekali mengisi laman dari pokok pendidikan atau Dapodik Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Ya, pakai PPKM yang level 3 sekarang ini pendidikan, kita akan siapkan skenario-skenario belajar tatap muka, tapi detailnya masih saya harus pastikan kembali dengan teman-teman yang lain. Jadi masih bersabarlah untuk pembelajaran tatap muka. Pertimbangannya juga adalah karena vaksinasi kita baru 45%. Kalau udah 60%, 70%, tatap muka sudah bisa kita lakukan. Data yang diterima RRI dari 833 PAUD ataupun TK baru, 117 sekolah yang menyatakan siap. Kemudian untuk jenjang SD, negeri, dan swasta, dari total 318 sekolah yang hanya sebanyak 81 yang menyatakan siap. Untuk jenjang SMP, dari 130 SMP negeri dan swasta yang ada sekitar 53 yang menyatakan siap menggelar PTM dan 70 lainnya belum siap, selebihnya belum mengisi Dapodik. Diketahui status PPKM di Kota Tangerang dan di Kota Tangerang Selatan sudah turun ke level 3 hingga 30 Agustus 2021. Pemerintah pusat pun telah mengizinkan PTM dengan protokol kesehatan yang ketat. Demikian, Sertu Darayan Pro 3 RRI. Pendengar, berdasarkan data terbaru yang dirilis Satgas Penanganan COVID-19 Nasional kemarin sore, dari 38 kabupaten atau kota yang ada di Provinsi Jawa Timur, tersisa 4 daerah yang masih berstatus zona merah, yaitu Kabupaten Ponorogo, Nganjuk, Blitar, dan Kota Batu. Sedangkan kabupaten atau kota di Jawa Timur yang berstatus zona oranye atau berisiko sedang terdapat 25 daerah, meliputi Kabupaten Jombang, Madiun, Gresik, Bondowoso, Mojokerto, Kediri, Malang, Kota Surabaya, Kota Blitar, dan Madiun. Selanjutnya kabupaten atau kota yang berstatus zona kuning atau berisiko rendah ada 9 daerah, yaitu Kabupaten Sampang, Sumeneb, Lamongan, Situbondo, dan Kota Pasuruan. Kami kutip dari kantor Berita Antara, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menjelaskan saat ini tingkat keterisian di rumah sakit atau bed occupancy rate atau BOR baik di RS Sakit atau RS Dapat Tertunda maupun rumah isolasi terus menurun setelah pelaksanaan PPKM atau maksud kami setelah pelaksanaan penjelasan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat. Pendengar, Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mencopot Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol Eko Indra Heri dari jabatannya untuk selanjutnya dipindahkan ke jabatan Karosahli Kapolri. Kami kutip dari CNN.com, kabar mutasi Kapolda Sumatera Selatan ini dikonfirmasi langsung oleh Karopenmas Polri Brigjen Rusdi Hartono kemarin yang juga menjelaskan Kapolda Sumatera Selatan selanjutnya diisi oleh Irjen Tani Hermanto yang merupakan mantan Kapolda Sumatera Barat. Sementara posisi Tommy digantikan oleh Irjen Teddy Minahasa Putra. Irjen Eko Indra sebelumnya menjadi sorotan publik usai menghadiri acara pemberian sumbangan oleh keluarga Akiditio sebesar 2 triliun rupiah untuk penanganan COVID-19. Kejadian ini menjadi pelik ketika sumbangan yang dijanjikan tidak kunjung diberikan dan selaku orang yang menerima secara seremonial, Eko Indra pun menjadi sorotan. Meski telah meminta maaf karena telah terlibat dalam kehidupan publik mengenai sumbangan 2 triliun yang tidak fiktif dan mengakui dirinya kurang hati-hati, Eko Indra tetap diperiksa tim dari Mabes Polri hingga berujung mutasi terhadap dirinya.
Ya, kita beralih ke informasi luar negeri pendengar, di mana Presiden Amerika Serikat Joe Biden memastikan evakuasi warga negara Amerika maupun Afghanistan akan sesuai tenggat waktu, yakni 31 Agustus jika Taliban terus bekerja sama. Sedangkan juru bicara Taliban, Zabihullah Mujahid, memastikan Taliban tidak mengizinkan warganya keluar dari negara itu. Berikut laporan dari Retno Mandasari. Tidak kurang dari sepekan, Amerika Serikat akan menghadapi masa tenggat waktu untuk mengevakuasi warganya dan warga Afghanistan dari Kabul pada 31 Agustus mendatang. Amerika Serikat saat ini melancarkan operasi 24 jam untuk proses evakuasi dengan menggunakan pesawat militer. Presiden Joe Biden dalam konferensi pers Selasa 24 Agustus menyebut pihaknya memastikan evakuasi akan sesuai batas tenggat waktu pada akhir bulan ini jika Taliban akan terus bekerja sama. Biden mendesak agar Taliban memberikan izin kepada warga untuk bisa ke bandara. Tapi penyelesaian pada 31 Agustus tergantung pada Taliban yang terus bekerja sama dan mengizinkan akses ke bandara bagi mereka yang bepergian dan tidak ada gangguan pada operasi kami. Beberapa jam sebelum Biden mengeluarkan pernyataan, juru bicara Taliban, Zabihullah Mujahid, menggelar konferensi pers. Zabihullah menegaskan, Taliban tidak memberikan izin kepada warga Afghanistan yang ingin meninggalkan negaranya. Ditegaskan Zabihullah, Amerika Serikat harus memenuhi batas tenggat waktu akhir evakuasi, yaitu pada 31 Agustus. Perpanjangan itu unilateral oleh pihak Amerika Serikat. Itu adalah pelanggaran perjanjian. Kami ingin mereka mengevakuasi seluruh warga negara asing pada 31 Agustus, dan kami tidak mendukung membiarkan orang Afghanistan pergi. Pada pertemuan dengan anggota parlemen Jerman Rabu pagi, Kanselir Angela Merkel menyatakan evakuasi oleh Jerman dipastikan berakhir pada 31 Agustus mendatang, yang disebutnya juga sebagai bantuan kemanusiaan, khususnya dalam melindungi para staf berkeluarga negara Afghanistan yang sebelumnya bekerja untuk militer Jerman. Hingga saat ini, militer Jerman setidaknya telah mengevakuasi lebih dari 4.300 warga. Kami menawarkan perlindungan tidak kurang dari operasi sipil bandara di Kabul, dan juga tentang menawarkan dukungan kemanusiaan bagi mereka yang membutuhkan bantuan ini lebih dari sebelumnya. Awal pekan ini, juru bicara Taliban urusan media internasional, Suhail Shaheen, menjelaskan warga Afghanistan harus memiliki dokumen lengkap seperti paspor dan visa yang dikeluarkan oleh Amerika Serikat untuk kemudian diberikan hak untuk terbang. Meski menurut Shaheen, Taliban berharap warga tetap di Afghanistan dan berpartisipasi dalam proses pembangunan di dalam negeri. Pekan Olahraga Nasional ataupun ke-20 di Papua akan segera berlangsung. Seperti apakah persiapannya di beberapa wilayah penyelenggara? Berikut kita akan hadirkan informasinya bersama reporter Pro 3 RRI yang akan kita awali dari kota Jayapura. Ada Soraya Putri Yusuf. Seperti apa persiapannya, Soraya? Ya, selamat pagi. Iya, bagaimana Soraya persiapan untuk PON ke-20 di Papua saat ini? Baik, pendengar, saat ini saya berada di kota Jayapura untuk melihat secara langsung kesiapan venue-venue yang akan digunakan dalam PON 20, yaitu dimulai tanggal 2 hingga 15 Oktober 2021, khususnya yang berada di kota Jayapura. Dapat kami laporkan ada 16 venue di kota Jayapura, bagian besar sudah bisa digunakan, kecuali venue voli pasir masih dalam tahap penyelesaian, dan ini terletak di Koya, Distrik Muara Tamil. Pendengar, sementara sejumlah venue yang saat ini sedang dilakukan uji coba pertandingan juga sudah berlangsung, di antaranya venue tenis lapangan yang terletak di kompleks kantor Wali Kota Jayapura. Dan sementara juga kalau lalu lintas ini nampaknya cukup ramai namun terarah. Pendengar, suksesnya PON 20 tentu kita menjadi harapan kita bersama, dan kita tahu ada 16 venue di kota Jayapura dan 23 cabang pertandingan yang akan dilakukan. Sementara cabang olahraga para layang akan berlangsung tanggal 30 September hingga 12 Oktober, kemudian renang perairan terbuka tanggal 4 sampai 6 Oktober, selama 11 sampai 14 Oktober, angkat besi 6 sampai 9 Oktober, angkat berat 11 sampai 15 Oktober, binaraga tanggal 4 Oktober, softball putra tanggal 22 September hingga 3 Oktober,
Baseball Pemisian 23 September hingga 2 Oktober, Sepak Takraw 27 September hingga 11 Oktober. Bola voli indoor 30 September hingga 12 Oktober, bola voli pasir 27 September hingga 9 Oktober. Untuk cabang olahraga bulu tangkis akan berlangsung tanggal 5 hingga 13 Oktober. Benar ya Saraya ya? Ya, jadi tanggal 22 September sudah akan berlangsung softball putra. Sementara kita tahu bersama bahwa PON 20 akan berlangsung tanggal 2 hingga 15 Oktober. Baik, terima kasih. Demikian Soraya Putri Yusuf melaporkan dan kembali ke studio. Baik, terima kasih Soraya atas laporannya mengenai persiapan di Kota Jayapura ya khususnya. Kita akan menuju ke persiapan khususnya di Stadion Lukas NMB. Ini kabarnya juga terbesar ini di Pasifik ya, stadion ini. Sudah ada Taufan Pamungkas. Selamat pagi Taufan. Pagi. Iya. Bagaimana Taufan persiapan untuk Stadion Lukas NMB ini? Karena akan diadakan mostly ini di stadion ini ya, kegiatan PON 2020 nanti. Baik ya. Di sekitar ataupun di kompleks Stadion Lukas NMB itu ada setidaknya ada dua venue ya. Ada akuatik stadion yang terbesar gitu ya, di luar DKI Jakarta tentunya, dan akan menampung hampir 50.000 kursi penonton. Dan sampai saat ini memang sudah 100% digunakan karena sudah beberapa kali dilakukan uji coba khusus untuk di stadionnya. Sementara di akuatik juga sedang dilakukan tes untuk lintasan dan sebagainya itu untuk pertandingan-pertandingan yang bersifat regional yang mempertandingkan antar provinsi di sekitar Papua. Sementara untuk lintasan atletik dan sebagainya itu di luar Kabupaten Jayapura. Namun di Kabupaten Jayapura ini terdapat sekitar ataupun akan digunakan pembangunan klaster gitu ya. Klaster ada 14 venue yang terletak di Kabupaten Jayapura, dan venue itu seluruhnya saat ini siap untuk digunakan. Termasuk yang beberapa saat yang lalu ada sedikit karena pembayaran hak wilayah itu belum dilakukan secara penuh oleh pemerintah Kabupaten Jayapura, yaitu akuatik. Namun hari ini akan segera diselesaikan minimal sebelum pelaksanaan pekan olahraga nasional dimulai, yaitu tanggal 22, karena memang tanggal 22 itu akan digunakan pertandingan sepak bola di sekitar lapangan betul. Dan yang menarik memang di samping persiapan venue-venue juga masyarakat yang tergabung dalam UMKM juga sudah menyiapkan handicraft yang bervariasi, yang bercirikat Papua ya, termasuk Banten Papua itu. Karena Papua kan noken ya, biasa dikenal di sini, kemudian yang lainnya. Dan ini memang berpadu kalau di Kabupaten Jayapura karena melibatkan seluruh pengrajin yang ada di Kabupaten Jayapura. Kesiapan Bandara Sentani pun sudah oke gitu ya, walaupun nanti memang ada terkendala potensi penerbangannya, karena memang fasilitasnya agak sedikit berbeda gitu ya, terbatas gitu ya. Baik, Taufan, jadi berarti bisa dikatakan ini sudah siap ya untuk stadion itu digunakan pada tanggal 2 Oktober nanti, bahkan sebelum tanggal 2 Oktober sudah akan siap digunakan untuk pertandingan sepak bola begitu ya. Saya informasikan bahwa memang di stadion utama itu akan digunakan pembukaan dan penutupan. Dan besok akan dilakukan manajer meeting ataupun meeting antar PON seluruh Indonesia yang merupakan peserta dari PON 20 di Papua ini. Dan di sana akan muncul mana venue-venue yang belum siap dan mana yang sudah. Dari sisi SDM itu melibatkan juga wasit-wasit
regional, nasional, bahkan internasional yang akan diturunkan dalam pekan olahraga nasional kali ini. Oke, baik, Tovan, terima kasih atas informasinya dan juga laporannya. Selamat bertugas kembali, Tovan. Ya, selanjutnya pendengar kita juga akan pantau bagaimanakah dengan kondisi di venue Mimika. Sudah ada reporter kami di sana, Luna Elia. Luna. Anda, terima kasih dan juga selamat pagi pendengar. Posisi saya saat ini di Kabupaten Mimika, tetapi di kota Timika. Dan bisa saya informasikan bahwa di Kabupaten Mimika ini nanti akan ada 12 cabang olahraga yang akan dilombakan. Di antaranya nanti ada aeromodeling, kemudian terbang layang, terjun payung, atletik, bola basket, panjat tebing, biliar, bola tangan, ada futsal, judo, dan juga tarung derajat. Dari 12 cabang olahraga yang nanti akan dilombakan di Mimika ini, ada sejumlah venue yang sudah disiapkan oleh pengurus pusat PON ke-20, yaitu di Mimika Sport Complex atau MSC. Di antaranya di kompleks ini nanti akan ada gor basket, kemudian gor biliar, arena panjat tebing, gor futsal, juga ada gor Yaumere Mimika yang nanti akan digunakan untuk pertandingan tarung derajat dan juga judo, termasuk juga untuk cabang olahraga atletik yang nanti akan berlangsung juga selain di MSC ini juga akan berlangsung di alun-alun Kuala Kencana, Kota Timika, Papua. Nah, pantauan kami dari penyelenggaraan lomba atau cabur yang dilombakan di Mimika ini, venue-venue yang sudah dipersiapkan oleh pemerintah Kabupaten Mimika bekerja sama dengan PT PON dan juga PT Freeport Indonesia itu sudah hampir mendekati finish atau bisa dikatakan sekitar 90% lebih ya untuk proses pembangunannya. Hanya tinggal misalkan beberapa persen saja, diantaranya mengenai penataan lahan parkir untuk Wisma Atlet dan juga beberapa venue gor yang ada di MSC ini, sekaligus juga untuk lapangan SP5 aeromodeling yang nanti juga akan digunakan stadion sepak bola wanita. Ini juga masih harus dilakukan penyelesaian atau finishing akhir. Dan sementara itu kami juga memantau untuk kondisi akomodasi sendiri bagi para atlet dan juga official yang nanti datang ke Kabupaten Mimika ini dari Bandara Moses Kilangin itu jarak tempuhnya tidak terlalu jauh ya, hanya sekitar 11 hingga 12 kilo menuju ke MSC, di mana Wisma Atlet juga berada di lokasi tersebut. Dan kemungkinan Wisma Atlet ini juga tidak bisa menampung seluruh kontingen dan juga official yang datang dari 34 provinsi di Indonesia, sehingga dari pengurus PON setempat juga sudah mempersiapkan setidaknya ada 16 penginapan, termasuk juga hotel-hotel yang ada di Kabupaten Mimika. Lokasinya juga tidak terlalu berjauhan satu dengan yang lain, hanya berkisar antara 2 hingga 3 kilo dari lokasi pertandingan. Nah, nanti juga rencananya akan ada shelter atau juga untuk memudahkan akomodasi bagi para atlet dan official dari tempat penginapan menuju ke tempat pertandingan. Demikian informasi yang bisa saya laporkan langsung dari Kabupaten Mimika, Papua. Kembali ke Anda di Jakarta. Ya, terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pemerintah terus melakukan persiapan pada 37 hari jelang pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional ke-20 di Papua. Informasi tersebut kami hadirkan dalam sesi laporan khusus Pro 3 bersama dengan Alfred Duta berikut ini. Laporan khusus. Laporan khusus. Persiapan
selama pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional ke-20 di Papua terus dilakukan menjelang pembukaannya pada 2 Oktober 2021 mendatang. Kemarin Kementerian Perhubungan baru saja mengirimkan bus untuk mendukung para atlet yang akan berlaga di pesta olahraga terbesar tanah air ini. Seluruh bus tersebut dikirim lewat Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyampaikan total ada sebanyak 316 bus yang dikirim ke kota dan kabupaten di Jayapura. Sementara 112 bus lainnya dikirim ke Merauke dan Timika. Selain dari Kementerian Perhubungan, Polri juga ikut mengirimkan sebanyak 40 kendaraan patwal yang terdiri dari roda 2 dan 4. Kakor Lantas Irjen Pol Istiono mengatakan puluhan kendaraan yang dikirim ini untuk membantu pengamanan saat PON nanti. Keamanan pengendara itu sendiri dan juga melayani daripada tamu-tamu yang hadir.